Shalom, perkenalkan nama saya Narmar Dewi Sintoto, Prodi Pak semester 5 kelas A dengan NIM 101-2021-0057. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari kitab Yohanes 13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Dengan bunyi firman Tuhan di bawah perikop perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, saya mengambil satu tema, yaitu kasihilah sesama. Saudara-saudara, saya percaya bahwa saya dan saudara-saudara ada pada saat kesempatan. Saat ini semua itu karena bukan kuat dan hebat dari kita, namun semua itu karena kasih dan anugerah dari Tuhan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan jasmani sampai saat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kasih. Kasih menurut Alkitab merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai umat percaya. Seperti yang kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34 tadi, yang berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Saudara-saudara, dengan masih mengasihi, maka kita semua sebagai umat manusia, terkhususnya kita sebagai muda-mudi, pasti dalam menjalani kehidupan kita akan merasa damai, merasa tenteram. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, bukan karena apa adanya, bukan karena dia siapa, bukan karena kita mengenalnya sehingga kita harus mengasihinya. Namun yang Tuhan inginkan di sini, teman-teman, kita harus mengasihi semua orang dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa memandang derajat ataupun status orang tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mengasihi yang benar di hadapan Allah. Maksud itu, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu, apa itu kasih menurut Alkitab? Jadi saudara-saudara, seperti yang kita baca tadi, bahwa kasih itu merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, setiap manusia atau setiap orang percaya, orang Kristen. Jadi Allah memberikan sifat mengasihi itu supaya kita sebagai manusia itu saling mengasihi. Kita harus mengasihi orang dengan tulus, teman-teman. Tulus, ikhlas, tanpa memandang mereka. Jadi seperti yang firman Tuhan katakan tadi, bahwa kita mengasihi orang jangan karena kita mengenal orang tersebut, atau jangan karena saya harus mengasihi orang ini karena orang itu berbuat selalu baik kepada saya, dan saya tidak perlu harus mengasihi orang itu karena orang itu tidak berbuat baik kepada saya. Yang Tuhan inginkan di sini, teman-teman, kita harus mengasihi semua orang. Begitupun musuh kita juga harus kita kasih. Jadi entah itu dia berbuat baik atau tidak kepada kita, kita harus mengasihinya dengan tulus. Sebab apa? Sebab Tuhan lebih dahulu sudah mengasihi kita, teman-teman. Jadi sebagai orang Kristen, intinya kita tidak boleh mengasihi orang-orang tertentu saja, tapi kita harus mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Yang berikut, saudara-saudara, ada beberapa jenis kasih yang tertulis dalam Alkitab. Pasti sudah saudara-saudara ketahui
Namun di kesempatan kali ini saya ingin sekali lagi kita membahas agar hal ini dapat mengingatkan kita, menguatkan kita, agar kita lebih sadar. Jadi jenis kasih yang pertama itu adalah kasih storge. Kasih storge ini menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga. Jadi saudara-saudara, dalam keluarga itu kasih storge mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Jadi seorang ayah mengasihi istri dan anak-anaknya, seorang istri mengasihi ayah dan anak-anaknya, seorang anak harus mengasihi ibu dan ayahnya. Jadi harus saling mengasihi. Begitu pula keluarga yang ada, rukun keluarga yang ada di sekitar kita harus saling mengasihi. Jadi di saat ada yang salah, kita harus saling menegur, saling merangkul, saling menguatkan, saling mendoakan. Itulah kasih yang diajarkan oleh kasih storge. Yang berikut ada kasih filia. Jadi kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Kasih persaudaraan yang melebihi ikatan keluarga, teman-teman. Contohnya, saya berteman dengan Kak Okto, saya berteman dengan Kak Ardon, Kak Victor, ataupun Kak Inus di sana. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa. Ina, Kak Ona, dan Kak Putri atau lain sebagainya. Ketika kita berteman, apalagi kita sebagai kalangan muda-mudi di zaman sekarang, kasih ini sangat penting mengingatkan kita bahwa dalam persahabatan itu merupakan suatu ikatan yang melebihi ikatan keluarga. Berarti dalam persahabatan itu kita harus saling mengasihi melebihi kasih yang ada dalam keluarga. Kita harus saling mendukung. Jadi di saat ada teman kita yang mengalami suatu hal yang membuatnya patah semangat atau apa, kita sebagai seorang sahabat yang baik, kita harus menguatkan, merangkul, mendoakan. Bahkan kalau bisa menolong, kita harus menolong dengan tulus, teman-teman. Itulah yang diharapkan oleh kasih filia. Yang berikut ada kasih eros. Jadi kasih eros ini mengacu pada cinta romantis atau seksual. Teman-teman, walaupun kita sebagai kalangan muda-mudi, kita belum sampai di tahap ini, teman-teman. Namun saya percaya 3 atau mungkin 5 tahun kemudian, puji Tuhan, kita semua pasti akan sampai ke tahap itu. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang kasih ini juga, teman-teman. Jadi kasih ini mengajarkan kepada kita untuk mencintai pasangan kita. Jadi kalau nanti jika Kak Okto sudah mendapat pasangan, harus sayangi dia, Kak Okto, siapapun dia. Entah itu hidungnya pesek, mau kulitnya hitam, rambutnya keriting, Kak Okto harus menyayanginya, harus menerimanya. Ia akan sempurna ketika Kak Okto menerima dan mencintainya dengan tulus. Yang berikut ada kasih agape. Jadi kasih agape adalah cinta yang tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Dapat kita teladani dari cinta atau kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita sebagai manusia. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Bukan berarti kita harus memberikan diri kita untuk disalib, mati demi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi bagaimana kita memberikan diri kita untuk dapat berguna bagi orang lain? Itulah bentuk kita untuk mengasihi orang lain, itu sesama kita. Kita masuk kepada poin yang ketiga, saudara-saudara, yaitu mengapa kita harus saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, seperti yang kita sudah baca dan kita dengarkan tadi, bahwa kita harus saling mengasihi karena Allah lebih dahulu sudah mengasihi kita. Jadi jika ada orang yang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia masih membenci saudaranya di sana, berarti orang tersebut adalah dusta. Karena bagaimana mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sedang saudaranya yang dilihatnya saja dia tidak mengasihinya. Sebab perintah ini kita terima dari Allah sendiri. Dapat kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat 21. Yang berbunyi, barang siapa mengasihi Allah,
ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah dikatakan dalam firman, bahwa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, marilah kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, agar menjadi teladan bagi kita untuk mengasihi orang, bukan hanya karena orang-orang tertentu saja, tapi kita mengasihi semua orang yang tulus dan ikhlas. Saudara-saudara, kita masuk pada poin yang berikut, itu bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat saya berikan dan saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama itu, kita harus bersikap baik kepada orang yang berbeda. Jadi kita bersikap baik kepada orang yang berbeda itu bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, namun kepada semua orang yang ada di sekitar kita, entah itu dia berbuat baik atau tidak kepada kita. Suatu kejahatan tidak boleh kita balas dengan kejahatan, saudara-saudara. Jadi ketika ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, kita harus mengasihinya. Bagaimana cara kita mengasihinya? Kita menerima, kita tetap ada di sekitarnya. Kita jangan menjauhkan diri darinya, kita tetap menghargainya. Itulah bentuk kita mengasihi orang. Yang bukan hanya tertuju pada satu orang, saudara-saudara, tapi kita harus mengasihi semua orang. Yang berikut, tunjukkan rasa hormat untuk kepercayaan mereka. Jadi kita harus selalu hormat kepada mereka. Jadi kita tidak hanya hormat kepada orang yang lebih dewasa dari kita atau orang yang kita anggap penting, tapi kita harus menghormati semua orang, baik itu anak kecil, adik-adik kita, kakak maupun orang tua, bahkan orang yang tidak kita kenal sekaligus. Kita harus menghormati semua orang. Yang berikut, jangan pernah menghina siapapun. Nah, saudara-saudara, hal ini menjadi satu poin yang penting, yaitu kita jangan pernah menghina siapapun. Jadi dalam pergaulan kita sebagai anak muda, pastinya banyak perbedaan di antara kita. Contohnya seperti saya dan Kak Julia misalnya. Karena saya berasal dari keluarga yang kaya, sedangkan Kak Julia berasal dari keluarga yang biasa-biasa lah begitu. Jadi saya menghina Kak Julia. Kak Julia, kamu tuh berasal dari keluarga yang miskin. Saya ini berasal dari keluarga yang kaya. Atau contoh yang lain misalkan, Julia, kamu tuh jelek. Saya ini ganteng. Rambut saya air. Kamu tuh keriting, hitam. Jadi tidak boleh begitu, teman-teman. Kita dalam pergaulan kita itu tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menghina saudara kita apapun kekurangan yang dia miliki. Yang berikut, kita harus menjadi pendengar yang baik. Teman-teman, sebagai pemuda Kristen dan sebagai pemuda dalam lingkungan, teman-teman pasti tahu pendengar yang baik itu maksudnya seperti apa. Saya perlu kembali kepada kita semua bahwa pendengar yang baik itu ketika dalam pergaulan kita, jika ada teman kita yang mempercayai kita untuk misalnya menceritakan masalah yang ia alami, misalnya menjadi pendengar yang baik itu kita harus mendengar apa yang menjadi curhatan dari teman kita tersebut. Kita harus menerima, dan ketika kita menerima itu dengan cara kita mendengarkan, terus kita menjaga apa yang ia ceritakan kepada kita. Setelah itu kita memberikan jalan keluar, kita memotivasi, kita memberikan dukungan kepadanya, dan jangan menyebarkan apa yang ia percaya kepada kita. Itulah pendengar yang baik, saudara. Yang berikut, bersikap santun. Bersikap santun pasti kita sebagai pemuda-pemudi tentunya kita semua sudah tahu bersikap santun. Jadi berbuatlah baik, santun kepada semua orang, siapapun itu, siapapun dia. Kita harus tetap santun terhadap semua orang. Yang berikut, beritahu orang lain tentang Injil dalam cara yang rendah hati. Nah, ini merupakan satu hal yang paling penting, saudara-saudara. Contohnya seperti saya, ketika saya berkhotbah di sini. Saya berkhotbah di sini itu sama saja dengan saya
memberikan Injil kepada saudara-saudara sebagai pendengar, teman-teman, pemuda. Ketika saya berkhotbah di sini, saya memberikan Injil harus dengan cara yang rendah hati. Nah, bagaimana cara rendah hati itu? Rendah hati itu saya tidak boleh meninggikan diri saya. Ketika saya mengambil contoh, saya tidak boleh menceritakan bahwa saya begini, saya diangkat oleh Tuhan atau apa begitu. Tidak boleh, saudara-saudara. Jadi saya harus memberikan penyampaian dengan rendah hati. Jadi saudara-saudara, inilah yang menjadi poin-poin penting bagi kita untuk mengasihi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang Kristen yang dikasihi Allah, maka marilah sebagai manusia kita harus saling mengasihi karena Allah lebih dahulu sudah mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, belajar dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada hari ini, maka saudara-saudaraku, marilah kita hidup saling mengasihi dengan satu dengan yang lain, tulus dan ikhlas, agar kita saling mendukung dan saling bekerja sama melayani dalam kehidupan ini, memuliakan nama Tuhan. Karena tertulis dalam Alkitab bahwa Allah lebih dahulu sudah mengasihi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.